Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian pada hari ini? Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, pada kesempatan sore hari ini kembali berjumpa dengan Pak Arif Hidayat di acara Sicerah Simak Cerita Ramadan. Pada kesempatan sore hari ini kita akan bercerita atau berkisah tentang bagaimana masa muda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul utusan Allah. Anak-anak sekalian, Muhammad semasa mudanya beliau dikenal sebagai sosok seseorang yang giat bekerja, dan beliau jarang meminta-minta. Beliau adalah sosok pemuda yang suka bekerja keras, suka bekerja, sehingga masyarakat di Mekah pada waktu itu mengenal Muhammad adalah sebagai seorang pemuda yang bekerja keras dan seorang pemuda yang memiliki sifat jujur. Sehingga Muhammad pada waktu itu di masa mudanya di kota Mekah mendapat julukan Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Nah, banyak masyarakat Mekah ketika itu mempercayakan barang-barang ataupun hartanya kepada Muhammad SAW sebelum beliau diangkat sebagai seorang nabi dan rasul utusan Allah. Muhammad ketika muda beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini paman beliau yang secara ekonomi Abu Thalib bukanlah orang yang kaya raya. Namun Abu Thalib adalah seorang paman yang hidup sederhana. Dan beliau selalu berusaha untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya, termasuk mencukupi kebutuhan Muhammad di waktu mudanya. Muhammad ketika itu melihat bagaimana pamannya ini bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Maka Muhammad ketika itu tidak tega dan merasa ingin membantu pamannya mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Akhirnya Muhammad ketika itu memutuskan untuk menggembalakan kambing milik masyarakat Mekah dan Bani Sa'ad. Nah, dari penggembalaan kambing itulah Muhammad mendapatkan upah yang bisa digunakan untuk membantu pamannya Abu Thalib dalam mencukupkan kebutuhan sehari-hari. Nah, anak-anak sekalian, ini sebuah kisah yang sangat menarik bagaimana masa muda Muhammad yang selalu bekerja keras dan menggembalakan domba. Tentu ada anak-anak yang bertanya, "Pak, kenapa kok yang digembalakan domba, bukan hewan yang lainnya?" gitu ya. Banyak hikmah yang kita bisa ambil dari penggembalaan domba. Karena dalam hadis sahih dikatakan, tidaklah Allah mengutus satu rasul pun kecuali mereka pernah menggembalakan domba. Ada apa dengan domba ini sebenarnya ya? Nah, domba ini memiliki sifat halus. Gitu ya. Jadi domba ini kalau makan berkelompok dan mereka tidak saling berebut. Berbeda dengan beberapa hewan yang lainnya. Ada hewan yang ketika diberi makan bersama-sama, ada yang ingin menguasai sendiri, ingin dimakan sendiri. Tetapi domba ini dia berkelompok dan bisa tenang makan bersama-sama. Hikmah yang kedua, kenapa harus domba? Karena ketika menggembalakan domba, kita bisa melihat alam yang begitu luas. Kita bisa menikmati sepoi-sepoi angin. Kita bisa menikmati atau menghayati kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap hembusan nafas, angin yang bertiup, pohon yang bergerak, dan lain sebagainya tidaklah lepas dari perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak sekalian, dari kisah yang singkat ini, mari kita ambil beberapa hikmah sederhana. Yang pertama, jadilah
anak-anak sosok anak yang giat bekerja, pantang menyerah, manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia. Nah, ini yang pertama anak sekalian. Yang kedua, marilah kita menjadi sosok yang suka merenungkan, suka melihat setiap kejadian itu tidaklah lepas dari kendala Allah Subhanahu wa taala. Kendali Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengendalikan dan Allah yang menggerakkan semuanya. Semoga kita semuanya termasuk hamba Allah yang selalu bisa bersyukur dan bisa mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian bicara kita pada sore hari ini. Pak Arif akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.